Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya akan bahas tentang 5 siasat mempertahankan otot bagi manula. 5 siasatnya ya. Di atas 40 tahun ya. Kalau kita bicara manula di atas 40 tahun aja ya, jangan 50 tahun, 40 tahun. Berlaku bagi pria dan wanita apa aja ya, ada 5 siasatnya ya. Jadi nomor 1, nah yang saya sering cerita adalah salah satu aktivitas yang paling underapresiasi, yaitu adalah latihan beban. Dan latihan beban, teman-teman sekali lagi, semakin tua bebannya harus semakin berat. Artinya intensitasnya harus semakin tinggi dan juga setnya harus semakin banyak atau volumenya harus semakin tinggi. Nah, jadi dipatahkan semua, semakin saya makin tua, semakin saya santai aja, kebalikannya. Makanya kenapa orang bilang kalau nanti saya semakin tua berarti saya nabungnya harus semakin bagus, semakin saya tua saya sembayangnya harus lebih kusyuk gitu misalnya. Nah ini juga sama, semakin tua saya terpaksa harus latihannya harus saya tingkatkan karena saya tidak mau kehilangan massa otot. Karena otot hilang, permasalahan tulang, permasalahan metabolisme. Jadi bukan ide baik ya. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian, prioritasnya apa di dalam latihan beban? Ada 3 otot. 1, 2, 3 yang paling banyak di badan kita. Jadi kalau ibarat Pulau Jawa dan DKI di dalamnya dan juga provinsinya dan juga ada Sumatera, populasi terbesar ada di sana. Populasi terbesar otot banyak di kaki, termasuk juga di betis ya. Ada di back, termasuk juga di trapezius, dan juga ada di delts, di bahu kita juga disebut delta, itu ada sekitar 3 ya, bahu bagian depan, samping dan belakang ya. Nah, jadi teman-teman, 3 otot tersebut yang diprioritaskan itu yang menjadi prioritas teman-teman buat melakukan aktivitas latihan beban. Semakin tua, rajin latihan beban ya. Semakin badan terbiasa, dia beradaptasi kayak lari itu teman-teman ya. Kalau teman-teman kardio, tadinya kuatnya cuma 1 kilo aja udah ngos-ngosan. Makin lama makin terbiasa, teman-teman bisa 3 kilo, terbiasa bisa 5 kilo, terbiasa bisa akhirnya ikutan half marathon atau maraton. Jadi kalau otot jantung bisa beradaptasi terhadap stamina gitu ya, kalau kita bicara kekuatan stamina meningkat, ini juga kekuatan yang namanya strength and power, itu juga semua eksplosivitas meningkat. Padahal teman-teman tahu, katanya di atas 40 tahun terjadi penurunan massa otot 1% setara dengan kehilangan 8-10% speed and explosiveness. 3-5% strength and power. Nah, itu nggak terjadi teman-teman ya kalau teman-teman latihan ini. Jadi nomor 1 itu. Nomor 2, kesalahpahamannya lagi yang orang bilang adalah bahwa semakin tua makan proteinnya dikit aja karena udah tua nanti bahaya buat ginjal dan sebagainya. Salah pahamnya balik lagi teman-teman sekalian, yaitu adalah bahwa kebutuhan protein kita justru harus ditingkatkan karena selama ini kita terpapar dengan kolaborasi karbo dan lemak. Nasi goreng, mie ayam, mie instan, kue-kuean, kue basah, kue kering, kerupuk keripik, itu semua teman-teman hampir karbo dan lemak, terutama yang olahan. Bukan ide baik. Teman-teman harus memprioritaskan protein, building block batu batanya daripada dinding kesehatan kita. Jadi dinding kuat kalau ada batu batanya. Nah, kebutuhan protein kita adalah, balik lagi kalau teman-teman tahu, adalah lean body mass kita dikalikan 2. Jadi berat badan kita dikurangi kadar lemak, itu namanya lean body mass, dikalikan 2 itu adalah kebutuhan protein kita. Tapi kalau mau yang gampang aja, teman-teman setiap kali makan kalau bisa 30-50 gram protein per meal. Itu kalau bisa di jendela makan kita minimal paling nggak di makan pertama kita dan makan terakhir kita harus masukin kurang lebih 30-50 gram. Nah, bagaimana menentukan 30-50 gram? Caranya adalah teman-teman lihat di sini, ngitungnya. Kalau dia dari hewani, beratnya si protein kita itu biasanya 25-30%-nya itu adalah kandungan proteinnya kita. Jadi yang namanya bioavailability-nya gitu ya. Biological value-nya itu kurang lebih di 25-30 gram, 30% daripada jumlah proteinnya. Misalnya 100 gram sapi atau 100 gram ikan atau ayam itu biasanya nggak jauh-jauh proteinnya di sekitar 25-30 gram. Nah, kalau nabati itu hanya cuma 10%-nya aja kurang lebih teman-teman. Kira-kira ya nggak tahu, bisa jadi 15%, misalnya kayak tempe, kayak mungkin tahu, kayak mungkin kacang polong, mungkin apalagi yang lainnya ya. Tapi secara umum teman-teman kebutuhannya adalah di sini bisa dengan makanan alami, nabati, hewani maupun juga suplementasi teman-teman ya, kalau misalnya mau dari whey protein atau apa ya. Nah, jadi kurang lebih ini adalah
salah satu yang kadang-kadang sering kita salah ketika udah makin tua kita nggak konsumsi protein yang cukup. Lalu yang ketiga yaitu adalah teman-teman semakin tua kita harus semakin aktif bergerak gitu ya. Nah ini disebut yang namanya bukan olahraga, non-exercise, tapi aktivitas tersebut itu termogenesis, membakar kalori yang optimal. Nah kalau biasanya orang kadang-kadang disuruh jalan ya, jalan biasanya 6.000 langkah itu biasanya ditempuh dalam kurang lebih kalau teman-teman melangkah kira-kira dikombinasi ya dari jalan ke sana kemari jalan ke sana di sehari dihitung kurang lebih per jamnya itu biasanya 6.000-an. Bukan satu kali jalan sejam ya, kalau bisa ada waktu ya boleh, tapi kalau ceritanya dikumpul-kumpulin ya dari hasil jalan kita tadi ke lapangan parkir, tadi ke sini, tadi ke lobi tempat kerja, lalu kemana lagi gitu ya. Itu kurang lebih 6.000 per jam. Kalau seandainya teman-teman bisa 10.000 sampai 15.000 udah bagus banget gitu. Rekomendasi kadang-kadang orang di 9.000. Kalau orang Indonesia katanya average-nya hanya cuma di 2.000-4.000 aja katanya ya. Memang kecil sekali. Nah, ketika teman-teman berhadapan dengan airport, apalagi di Terminal 3 Soekarno-Hatta, terutama di Gate 28 ya. Lalu di mall ya teman-teman ya, tanpa boba ya, jadi di mall jalan-jalan. Pada saat teman-teman cuci mobil, mungkin cuci piring atau mungkin cuci baju gitu ya, kerja terus ya, menyiram tanaman, mungkin jalan sama anjing atau mungkin kucing ya, apalagi pada saat mereka nakal dia lari kita kejarin terus gitu ya, otomatis kita banyak ya bersih-bersih, aktivitas bersih-bersih rumah ya, itu udah pasti ya. Ngepel, nyapu, apa segala, dan sebagainya, banyak sekali berbagai aktivitas non-exercise activity thermogenesis yang kita semakin tua, justru kita dengan senang hati lakukan. Kalau bahkan belanjaan, kita jangan minta tolong orang yang ngangkat, kita aja yang ngangkat sendiri. Waktu kita travel, jangan suruh anak kita atau keponakan kita suruh megangin tas kita, ransel kita aja yang pakai sendiri. Saya rasa itu yang bagus. Ada bagi, kita pilih jalan aja. Ya, itu jadi lumayan dapat bonus teman-teman pada saat kita semakin tua, kita dapat kesempatan untuk bisa stay aktif ya. Kecuali balik lagi saya bilang kalau kitanya memang udah nggak bisa gerak ya udah lain cerita ya. Tapi teman-teman ini bisa jadi investasi buat kita ya. Bagi teman-teman yang umurnya baru 40 tahun baru masuk ke dalam masa Manula Pratama. Selanjutnya lagi di nomor yang D atau nomor 4 ya. Nah ini berbagai suplementasi dari katanya adalah tambahan ya, jadi bukan yang utama, tapi memang terjadi defisiensi atau kekurangan di sana bisa terjadi, mungkin dari suplementasi yang sifatnya general maupun yang sifatnya spesifik gitu, biasanya untuk performa atau yang relate sama protein. Kalau protein tuh bisa dari whey protein ya, 25-50 gram per scoopnya tuh biasanya teman-teman sekalian ya, itu teman-teman bisa konsumsikan. Lalu ada branched chain amino acid, ada essential amino acid. Kalau whey protein biasa normal itu amino acidnya jumlahnya ada 20. BCAA itu fokus di 3 rantainya. Nah, EAA itu essential amino acid itu rantainya 9 gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa kalau yang khusus EAA itu kita tidak bisa memproduksi sendiri, makanya kenapa kita butuh suplementasi atau butuh tambahan makanan dari luar ya, terutama kalau kita mengkonsumsikan protein ya, terutama yang memang kalau secara profil essential amino acidnya lengkap itu 9 itu biasanya memang banyak datang dari hewani kalau teman-teman tahu ya. Nah selain itu vitamin D, zinc, magnesium di sini ada 5.000 sampai 10.000 international unit a day. Zinc bisa 30-60 mg, magnesium 400, ini yang paling populer lah. Lalu fish oil, ini beberapa yang populer yang karena relate-nya sama kualitas tidur yang baik, relate-nya sama production of human growth hormone dan testosteron, dan relate-nya hubungannya sama muscle building. Nah jadi makanya kenapa suplementasi ini mungkin menjadi salah satu yang bisa, kalau teman-teman dulu pernah dengar ada namanya ZMA, zinc, magnesium, sama B berapa itu ya, itu saya rasa itu satu hal yang baik. Nomor 5 yaitu adalah, nah ini kita berbicara problemnya kadang-kadang semakin tua, produksi melatonin kita kurang, tidurnya kurang, makanya kenapa untuk bisa memaintain otot itu sulit dan kadang-kadang sering terjadi yang namanya muscle wasting atau protein wasting karena kehadiran kortisol yang tinggi gitu. Nah jadi teman-teman sekalian, tadi satu lagi kreatin ya, maaf ya tadi hampir kelupaan, kreatin tuh 5 gram before or after training, teman-teman bisa konsumsikan juga, saya rasa itu satu hal yang bagus ya.
Untuk istirahat teman-teman sekalian, tidur itu menjadi penting ketika kita makin lama makin tua. Nah, ada beberapa tips yang sederhana. Kalau berkenan tidur di tempat yang bersih dan rapih, itu pasti akan lebih mudah tidurnya dibandingkan dengan yang berantakan. Tidur di tempat yang gelap, karena itu temennya hormon tidur kita kan, melatonin berteman sama kegelapan. Itu kita berbicara yang namanya circadian ritme gitu ya. Terjadinya disrupsi circadian ritme itu karena teman-teman kadang-kadang ya itu tadi faktor lampunya nyala, mungkin juga malam teman-teman masih dugem kali atau apa ya, jadi pagi jadi malam jadi pagi gitu ya, iya gitu ya. Lalu sejuk, nah itu penting karena ya kalau di Jakarta mungkin jadi perlu tambahan AC atau kipas angin, tapi kalau kita kebetulan di Bandung karena udaranya baik, yang penting sirkulasi udaranya sih teman-teman ya. Ya intinya itu aja. Lalu rutinitas jam bangun dan tidur kalau misalnya memungkinkan, karena problemnya sama yang shift-shiftan itu jadi terjadi disrupsi dengan ritme sirkadiannya itu karena memang jam tidurnya kan berubah-ubah ya. Tapi kalau teman-teman memungkinkan bisa bangun dan tidur di jam yang sama itu lebih membantu ya. Dan yang terakhir meminimalisasi yang namanya toxicity secara energetik ya. Kalau teman-teman tahu kan tidur sama laptop, sama telepon di charger, sama TV nyala, sama apalagi yang lainnya ya, microwave dibawa ke kamar ya, itu ya gitu ya. Termasuk juga mungkin meminimalisasi toxicity cara fooding juga ya, karena kan kita biasanya kadang malam makan semua dimakanin. Ada satu aturan yang namanya rule of 10, 3, 2, 1 ini hanya lebih kepada, ini kadang-kadang kita nggak bisa lakuin sih teman-teman, tapi kita bicara teoretis ya. Jadi 10 jam sebelum tidur nggak ketemu kafein. Ini hanya waktu-waktu tertentu kita, kalau kita mau coba, kita bisa dapetin kualitas tidur yang baik ya. 10 jam nggak ketemu kafein sebelum tidur. 3 jam nggak ketemu makanan sebelum tidur. Jadi kita berarti kalau mau tidur di jam 10 malam, berarti jam 7 udah berhenti makan ya. Lalu kita nggak terlalu banyak minum supaya nggak terlalu kencing-kencing terus. Makanya kenapa 2 jam sebelum tidur kita nggak masukin minuman. Dan 1 jam sebelum tidur semuanya dimatiin lampu-lampu dan sebagainya, termasuk laptop dan sebagainya. Jadi blue lights-nya dikurangin gitu ya. Nah, jadi ini adalah strategi 10-3-2-1 yang teman-teman bisa strategi lakukan ya. Selain itu tidur siang, kenapa tidak kalau memungkinkan. Lalu melakukan aktivitas yang membuat nafas kita jadi lebih teratur ya, dengan sholat, dengan berdoa, sembahyang gitu ya. Di antara hari kita ya, itu sesuatu yang menyenangkan ya. Atau mungkin aktivitas-aktivitas puji-pujian, mantra, mungkin ngaji atau mungkin salawat dan sebagainya. Saya rasa itu satu hal yang baik. Meditasi juga salah satu hal yang bagus ya. Berusaha membuka jaket straight jacket of our personality. Kadang-kadang kita mengasosiasikan diri kita dengan isi pikiran kita. Dan yang terakhir adalah mindfulness, itu lebih kepada kadang-kadang menyenangkan. Kita bisa punya kualitas istirahat yang baik juga ketika kita nggak terlalu banyak mikir kesana kemari. Kalau pas lagi kerja ya fokus kerja. Kalau lagi masak, fokus masak. Kalau lagi nyetir, fokus nyetir, nikmatin. Kalau kita lagi bikin ini video, ya kita nikmatin aja ya. Setelah nanti habis itu kita punya masalah lagi yang lain, nanti kita pikirin lagi. Kita sebut yang namanya unitasking gitu ya. Bukannya multitasking, tapi unitasking. Demikian teman-teman, 5 siasat strategi buat kita yang manula untuk bisa tetap mempertahankan massa otot kita ya. Ada beberapa hal ini, semoga ada kebermanfaatannya. Saya ucapkan terima kasih, selamat mencoba. Dadah.